sebelum bersaat teduh, marilah kita berikan kesempatan untuk tuan rumah Bapak Stephen Suwuh untuk memberikan kata sambutan. Terima kasih. Waktu dipersilakan. Shalom semuanya. Shalom. Selamat malam Bapak-bapak, Selamat Ibu-ibu, malam. saudara sekalian, Jemaat Sektor 11 dan lebih khusus Ibu Enatua Reflin Malika yang akan memimpin ibadah pada malam hari ini. Tentunya kita bersyukur kalau sampai dengan saat ini Tuhan masih memberikan kehidupan yang baik bagi kita, kesehatan, kekuatan, sehingga kita boleh bertemu walaupun hanya melalui Zoom, tapi kita yakin dan percaya apa yang kita lakukan pada malam hari ini berkenan dan akan memberi berkat bagi kita semua. Dan untuk itu atas nama keluarga kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada kita semua, lebih khusus Ibu Reflin yang akan melayani lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah semua itu boleh berjalan dengan baik. Begitu juga dengan Pak Agus yang akan menjadi liturgos. Kiranya Tuhan memberkati, bisa juga berjalan dengan baik, dan kepada kita semua. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berkati. Sebelum ungkapan situasi, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Ungkapan situasi. Hidup sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus berarti kita hidup bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk Dia, yakni Yesus Kristus yang sudah memilih dan memanggil kita untuk menjadi umat tebusannya. Hal ini berarti kita juga siap diutus ke dalam dunia untuk menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Firman Tuhan dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 menyatakan, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kerinduan Tuhan setiap orang hidup menurut kehendaknya. Marilah kita respon panggilan Tuhan. Ada kuasa yang Tuhan berikan, yaitu Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan menyertai dalam menyampaikan firman-Nya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari kita berdiri menyanyi.
Marilah kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami keluarga besar sektor 11 untuk beribadah bersama. Terima kasih untuk Bapak Stephen Su yang telah menerima kami beribadah di kediamannya walaupun hanya melalui Zoom. Dan terima kasih juga untuk pelayan firman Ibu Penatua Refrin Marinka yang akan melayani firman-Mu. Dan biarlah urapilah beliau agar yang beliau sampaikan benar berasal daripada-Mu. Dan Roh Kudus memimpin beliau agar kami semua dapat mengerti. Biarlah ibadah ini berjalan lancar dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita membaca Mazmur 89 ayat 9 sampai dengan 19. Dan kita hanya membaca saya dan Ibu Penatua Reflin aja. Mari kita mulai. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kencongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredahkannya. Engkaulah yang meremukan Rahab seperti orang terbunuh. Dengan lengan-Mu yang kuat, Engkau telah mencerai-beraikan musuh-Mu. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi. Dunia serta isinya, Engkaulah yang mendasarkannya. Utara dan selatan, Engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena nama-Mu. Punyamulah lengan yang perkasa. Kuat tangan-Mu dan tinggi tangan kanan-Mu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta-Mu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu, mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu, mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan. Dan Raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Bapak Ibu, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan.
Kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa, atas penyertaan-Mu hingga kami boleh berada sampai dengan saat ini. Ya Bapa, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar apa yang disampaikan boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang hadir dalam ibadah malam ini. Inilah doa permohonan kami Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai dengan 20. Inilah firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anak tempat pemerasan anggur bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya. Jika engkau menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan muda di antara kaum keluargaku. Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu kepadanya. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, aku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan firman-Nya. Aku akan kembali. Masuklah Gideon ke dalam bakul dan buahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya di bawah pohon terbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah di atas batu ini, dan curahkanlah kuahnya
maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan itu dari pandangan. Angkat tahun. Itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian dan Bapa. Kepada yang megang share itu, yang jadi operator. Luis. Kalau enggak langsung aja kita nyanyi deh sendiri ya. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai ke selama-lamanya. Selamat malam Bapak Ibu yang kekasih, Shalom. Malam. Selamat malam. Terima kasih untuk kesempatan yang disiapkan untuk ibadah pada malam hari ini. Sebetulnya saya ini ditembak dadakan, menggantikan. Harusnya Vicky. kalau nggak salah Pak Vicky ya, yang Ya, Pak Vicky. Ya, betul. Iya. saya diinfo oleh Ibu Sekum dadakan. Biasa saya kalau khotbah, saya nggak bisa, bukan menolak ya, tapi paling nggak kita kan punya persiapan. Persiapan itu bukan cuma hanya persiapan khotbah. Paling nggak kita persiapan hati, persiapan segala sesuatu yang memang benar-benar kita bukan asal menyiapkan. Jadi memang saya kadang kalau ditembak suka dadakan, kadang biasanya saya suka nggak suka gitu. Saya menolak gitu, tapi karena kemarin Bu Sekum sudah minta nggak ada lagi, oke deh Bu Sekum. Akhirnya penawaran diterima. Ya begitulah Bapak Ibu, mohon maklum mungkin khotbah saya tidak terlalu panjang karena memang persiapannya agak sedikit pendek. Oke Bapak Ibu, kita akan masuk dalam khotbah kita malam hari ini dengan diberi judul Allah yang mengutus, Allah juga yang memampukan, yaitu dari kitab Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai dengan 24. Sebetulnya temanya agak sedikit memang di sini diganti karena ini berkaitan dengan pemilihan penatua dan diaken, bukan cuma Jatipon ya, seluruh GPIB. Bapak Ibu yang kekasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita dari kitab Hakim-Hakim yang menjadi pokok khotbah kita malam ini
Kitab ini ditulis sekitar tahun 1050 sampai dengan 1000 sebelum Masehi. Dan di sini tidak diketahui siapa penulis dari kitab Hakim-Hakim ini. Kitab Hakim-Hakim menjadi mata rantai utama sejarah di antara zaman Yosua dengan raja-raja Israel. Dan isi kitab Hakim-Hakim ini menceritakan tentang kemurtatan dan pembebasan. Bacaan kita malam ini yang dari pasal 6 menceritakan keadaan orang Israel yang kacau balau di Kanaan. Padahal mereka ini baru belum lama menempati tempat, yaitu tempat tanah perjanjian Allah. Mereka baru keluar dari tanah Mesir. Dan tanah Kanaan ini generasi selanjutnya. Jadi generasi yang selama dalam masa dari Mesir ke Kanaan itu sudah berganti-ganti generasi. Dan yang masuk ini generasi baru semuanya. Bapak Ibu, keadaan orang Israel, Caca kalau bikin 2. Ibu dari operator. Oke, kita lanjut ya. Mereka di Kanaan itu kacau balau karena mereka melakukan yang jahat di mata menyembah Allah orang Amori. Karena memang ternyata kalau di sana itu mereka beradab situasi mengikuti, terbawa dengan penyembahan suku yang ada di tanah di mana mereka tempatin. Di mana mereka tidak menyembah Tuhan Allah. Sehingga Tuhan sangat marah. Dan akibatnya Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian, di mana bangsa yang kuat dan perkasa. Padahal saat itu orang Israel baru saja memulai kehidupan baru setelah mereka keluar dari Mesir dan memasuki tanah perjanjian Allah. Mereka baru memulai pola hidup agraria dengan bercocok tanam, beternak, dan lain sebagainya. Akan tetapi, mereka tidak dapat menikmati hasilnya karena serangan dari orang Midian. Orang Midian ini adalah kelompok penindas dan perampok yang keji. Mereka merusak ladang semuanya dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun bagi bangsa Israel. Bahkan ternak pun tidak tersisa. Demikianlah Israel ditindas hingga melarat, dan mereka pun hidup dengan ketakutan, sampai-sampai mereka harus bersembunyi di gua-gua dan kubu. Latar belakang kitab Hakim-Hakim yang menjadi pokok renungan kita malam hari ini. Bapak Ibu yang kekasih, bangsa Israel melakukan tindakan yang sangat menyakitkan hati Tuhan, yaitu mereka menyembah Allah orang Amori. Sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian, mengakibatkan penderitaan yang begitu berat, kemelaratan dan ketakutan. Dan bukanlah kualitas hidup yang mereka harapkan di tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Mereka mengharapkan mereka baik-baik saja gitu. Mereka tidak menyangka kalau mereka akhirnya datang pada situasi yang
penderitaan yang berat, kemelaratan, dan ketakutan. Israel sadar akhirnya akan dosa yang mereka lakukan, sehingga mereka minta, berseru kepada Tuhan. Allah tidak hanya mengutus seorang nabi untuk menegur dosa mereka, melainkan menetapkan Gideon sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk melawan orang Midian. Gideon sendiri pun tidak menyangka dia akan dipilih Tuhan, sehingga dia beberapa kali mengajukan penolakan dengan berbagai alasan. Karena Gideon juga berpikir, apa iya dia bisa? Dia merasa sudah rendah diri, yang artinya Gideon merasa, aduh, masa saya sih, ini saya dari suku terkecil, yaitu dari suku Manasye. Dan ia juga termasuk yang termuda di kaum keluarganya. Sehingga alasan-alasan inilah yang membuat Gideon tidak percaya diri. Artinya yang tadi itu rendah diri. Berulang kali Gideon menolak. Dan akhirnya berulang kali juga dia diminta. Hanya Gideon meminta tanda dari malaikat Tuhan yang menjumpainya di Ofra, sesuai dengan bacaan kita tadi ya. Dan memahami perasaan Gideon yang tidak percaya diri, Tuhan memberi tanda yang diminta Gideon, yaitu daging dan roti tidak beragi yang diletakkan Gideon di atas batu. Kemudian daging dan roti itu akhirnya terbakar habis dimakan api. Nah, Gideon merasa persembahan Gideon diterima oleh Tuhan dan menjadi tanda bahwa Tuhan memang benar-benar memilih dia dan mengutus dia untuk memperjuangkan bangsa Israel melawan orang Midian. Bapak Ibu yang kekasih, cerita Gideon tadi mengingatkan kita ada 3 hal. Yaitu yang pertama, Tuhan mengenal siapa yang dipilihnya. Tuhan tahu latar belakang, perilaku hidup, masa lalu, serta keterbatasan Gideon. Semuanya itu tidak menghalangi Tuhan untuk mewujudkan karyanya melalui Gideon. Yang kedua, menyambut panggilan dan pilihan Tuhan dengan rendah hati ya, bukan rendah diri. Gideon fokus pada kekurangan dirinya dan besar persoalan dan tantangan yang harus dihadapinya untuk melawan orang Midian. Ia tidak mampu melihat dirinya sebagaimana Tuhan melihatnya. Rendah diri atau merasa kurang mampu menyebabkan Gideon berdalih dan kurang memahami rencana Tuhan yang melibatkan dirinya. Selain itu, Gideon lalai menyadari bahwa Tuhan memilihnya, maka Tuhan juga lah yang akan memberkati kemampuan yang dimilikinya. Dan yang ketiga, menyambut perintah dan janji penyertaan Tuhan dengan sukacita. Tuhan memilih dan memerintahkan Gideon bukan tanpa alasan. Tuhan tahu bahwa Gideon akan mampu melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penyertaannya. Sehingga berulang kali Tuhan melalui malaikat yang diutusnya meyakinkan Gideon yang ragu dan berdalih. Sikap Gideon pun berubah ketika ia akhirnya menyadari kebenaran dari perintah Tuhan dan janji
penyertaan Tuhan. Akhirnya Gideon yang menerima tanda dari Tuhan memutuskan untuk menyambut penetapan Tuhan dan sedia memberikan dirinya sebagai hakim untuk membebaskan Israel dari tangan orang Midian. Bapak Ibu yang kekasih, saat ini kita berada dalam situasi di mana seluruh GPIB sementara melakukan pemilihan calon penatua dan diaken masa bakti tahun 2022 sampai dengan 2027. Lebih khususnya gereja kita, GPIB Jatipon. Belajar dari kisah Gideon, kita diajak untuk melihat sebuah pemanggilan dan pengutusan dari sudut pandang Tuhan, yakni bahwa keduanya semata-mata oleh karena kasih karunia Allah. Terlepas dari segala kekurangan kita sebagai manusia, Tuhan di dalam kemurahannya bersedia menjadikan kita sebagai rekan sekerjanya yang disertai dan dimampukan olehnya untuk melakukan karya pembebasan yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Percayalah, Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah salah dalam memilih seseorang untuk melaksanakan karya keselamatannya. Yang salah adalah jika kita lari dari ketetapannya atau mengabaikan perintahnya atau ragu pada janji penyertaannya dan menyalahgunakan wewenang yang diberikannya. Menyadari hal ini, maka janganlah memandang rendah diri sendiri ataupun menyombongkan diri sendiri. Dan jangan pula merendahkan orang lain yang dipilih Tuhan ataupun mengukurnya dengan kriteria pribadi yang kita miliki. Segala sesuatu berproses dan tidak langsung instan atau langsung mulus-mulus. Ada riak-riak yang harus dilewati atau dijalani. Ada senang, sedih, sukacita, bahagia, silih berganti untuk menjadikan kita kuat dan mampu menjalani tugas panggilan pelayanan dengan baik. Bapak Ibu yang kekasih, Tuhan mau kita menjalani tugas panggilannya dengan tulus hati, jujur, dan setia. Yang dibutuhkan Tuhan, praktek kerja nyata dari pribadi kita. Bukan teori atau hanya bicara saja. Karena ketika kita berada di tengah-tengah persekutuan jemaat, kita menjadi panutan atau contoh untuk diteladani. Sebagai contoh kecil misalnya, seorang presbiter berkhotbah di depan jemaat. Contoh ini ya, contoh kecil. Ayo Bapak Ibu, rajin-rajinlah kita ke gereja supaya dapat berkat dari Tuhan kalau Bapak Ibu rajin ke gereja. Tapi sementara yang bicara itu keluarganya sendiri tidak rajin atau tidak diajak ke gereja. Atau banyak contoh-contoh lainnya. Nah, bagaimana dia mau gembalakan kawanan dombanya yang banyak sementara dombanya yang kecil di rumah belum dapat dia gembalakannya dengan baik.
berhasil tidaknya pelayanan itu tergantung dari diri kita sendiri. Untuk dapat membangun kerjasamanya yang baik, mulai dari lingkungan kecil, yaitu dari keluarga kita, kemudian di sektor kita, kemudian di jemaat. Sama seperti cerita Gideon dalam pembacaan Alkitab kita malam ini. Berulang kali Gideon menolak tugas yang diberikan kepadanya dengan berbagai alasan. Tapi karena Tuhan lebih tahu keberadaan Gideon, berulang kali Tuhan memberikan tanda kepadanya untuk menerima tugas yang diberikan kepadanya. Untuk itu Bapak Ibu yang sudah terpilih dalam pemilihan calon penatua dan diaken saat ini, mari datang kepada Tuhan untuk meminta kepadanya, berbicara langsung dengan Tuhan, dengan hati jujur dan terbuka kepadanya. Dan pasti Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik. Terimalah pilihan Tuhan dan percayalah pada kebaikannya yang menolong setiap orang untuk turut mengupayakan melakukan kebaikan. Marilah memberi diri dan lakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, sebagai penutup khotbah malam ini, marilah kita semua melakukan amanat pengutusan yang Tuhan sudah siapkan dan berikan bagi kita semua. Karena waktu dan kesempatan tidak akan datang kedua kali. Artinya, penawaran Tuhan tidak akan datang berulang kali. Pergunakan kesempatan yang sudah Tuhan siapkan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan penuh ketulusan dan tanggung jawab. Jangan takut atau ragu. Yakin dan percaya Tuhan pasti memampukan dan memperlengkapi kita semua untuk dapat melaksanakan amanat agung Tuhan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan penuh kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Amin.
Bapak Ibu, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk sapaan firman-Mu yang boleh menguatkan iman percaya kami kepadamu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami semua. Teristimewa nafas kehidupan yang boleh kami semua nikmati hingga saat ini. Mampukan kami untuk dapat memahami akan penderitaan-Mu yang begitu berat memikul salib demi dosa-dosa kami. Ajarilah kami untuk selalu setia dan taat akan perintah-Mu. Iman percaya kami kepadamu selalu kuat dan teguh, tidak akan tergoyahkan. Bahkan kami tidak ragu dan khawatir akan pekerjaan baik yang Tuhan siapkan bagi kami melalui proses pemilihan calon penatua dan diaken pada saat ini. Buatlah hidup kami bercahaya sepanjang umur hidup yang Engkau anugerahkan, agar nama-Mu dimuliakan, baik di bumi maupun di sorga. Ya Bapa yang Maha Pengasih, pada saat ini kami mendoakan akan segala pergumulan dan tantangan yang kami hadapi. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti menolong kami, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, sebab Engkau, Tuhan, adalah jaminan hidup kami. Ya Bapa, melalui ibadah keluarga seperti ini, ajarlah kami untuk hidup rukun dan damai, saling menopang, saling menolong, dan saling melengkapi. Mampukan kami untuk dapat melakukannya. Saat ini ya Bapa, kami doakan akan bangsa dan negara kami. Lindungi dan jaga negara kami. Kami doakan akan Bapak Presiden dan jajarannya yang memimpin bangsa kami, agar mereka semua dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak-Mu. Kami doakan juga akan gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Biarlah gereja-gereja-Mu tambah hari bertumbuh dan berkembang menjadi garam dan terang dunia. Tuhan berkati GPIB dalam menjalankan misi pelayanannya, khususnya gereja kami GPIB Jatipon. Tuhan memberkati akan pendeta-pendeta yang ada, baik ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, maupun pendeta-pendeta yang ada di lingkungan gereja kami, PHMJ, bahkan presbiter-presbiter dari sektor 1 sampai dengan sektor 16, dan ke-6 Pelkat, bahkan komisi-komisi, serta panitia yang ada. Tuhan memberkati semuanya di dalam kami menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Berkati panitia pemilihan penatua dan diaken, mampukan mereka untuk dapat menjalankan tugas mereka, seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Ya Bapa, pada saat ini kami doakan secara khusus jemaat yang sakit dan proses pemulihan, yaitu anak terkasih Jason Koyongian, Ibu Leliawati Ludang, Ibu Penatua Argentin Mamuko, Ibu Eta Siahaan Mantiri, orang tua dari Ibu Linda Kuiko, yaitu Ibu Tini Dondokambe, dan Bapak Rudi Rawung. Ya Bapa, kunjungi dan lawat mereka satu persatu. Biarlah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus dapat menjamah tubuh mereka, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan yang hanya berasal daripada-Mu Bapa. Bahkan mereka boleh dapat memperoleh kekuatan jasmani yang lebih, kekuatan iman percaya kepadamu ya Bapa. Ya Bapa, saat ini kami doakan bagi para calon-calon presbiter
yang mau memberi diri untuk melakukan pekerjaan baik dalam tugas pelayanan yang disiapkan Tuhan, khususnya dari sektor pelayanan 11. Tuhan Yesus memberkati. Kami doakan juga para lansia yang ada di sektor pelayanan 11. Tuhan memberkati di masa tua mereka, agar diberikan kesehatan yang baik, hati penuh sukacita, dan bahagia selalu. Ya Bapa, berkati akan seluruh jemaat yang ada di sektor pelayanan 11, di dalam keluarga, pekerjaan, pendidikan, dan apapun yang menjadi rencana pelayanan di sektor pelayanan 11 ini. Tuhan memberkati semuanya dan dibuatnya berhasil. Ya Bapa, kami doakan juga untuk keluarga tuan rumah, yaitu keluarga Bapak Stephen Suwu. Tuhan, Engkau berkati akan usaha pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka, juga Engkau memberkati anak-anak mereka, yaitu Shalom, Philip, dan Jonathan. Dalam pendidikan dan pergaulan mereka, Tuhan memberkati. Saat ini juga kami mendoakan akan orang tua dari Bapak Stephen Su yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan menjamah dan memberkati semua proses pengobatan yang sedang dilakukan agar bisa segera pulih kembali. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan syukur sukacita kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati kehidupan saudara dan persembahan saudara.
Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah-Mu yang Kau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah. Mari kita laksanakan panggilan dan pengutusan Tuhan dengan taat dan setia, sambil memohon kekuatan Roh Kudus untuk tekun sampai Maranatha. Setiap waktu dan tempat, bawa
Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita masuk saat teduh. Saat teduh selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Replin. Terima kasih, terima kasih Penatua Replin. Pak Agus, terima kasih Terima kasih, untuk Pak pelayanan Stefan. juga. Berdoa kali Pak Agus. Oh ya, Oh ya. Sama Pak Agus. Mari Bapak Ibu, marilah kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih ibadah keluarga sektor sebelah telah selesai dan berjalan dengan baik. Dan sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Dan biarlah firman Tuhan yang telah ditaburkan oleh Penatua Ibu Revin Marinka dapat kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Kasih Bu Replin. Ibu Erna. Bu Refli, terima kasih. Terima kasih semuanya. Kabar Ibu Erna. Ibu Ita, selamat malam. Terima kasih Pak Agus udah Foto, melayani. kita foto ya. Makasih Foto. Ibu Replin. Udah difoto ya? Sama itu ya? Iya, foto dulu, Tante Ref. Ayo foto. Ibu Mona foto. Yuk dibuka kameranya. Nah itu. Nah yang Erna. Hai. Nah, Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima Oke. kasih. Semuanya. Terima kasih. Sehat selalu Penatua Sehat Replin. selalu Ibu kita. Terima kasih, Ref. Oh itu Ibu Tini. Oh dari Manado ya. Bu Tini tuh ada tuh dari Manado Ya, ada. ada Ibu Tini, Oma Bu Tini. Tini. ada. Nah, itu ada. Ya. Iya kan Ada Ya. Ibu Ita. Terima kasih. Ya, Terima kasih semuanya ya. kasih. Selamat malam. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya. Terima kasih semuanya. Aduh. Terima Ada yang kasih mau melawat ke Pak Fritz ya? Stephen, Su, dan Ibu Joyce. Terima kasih. Terima ibadahnya dan juga Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih. Pak Stefan mau melawat nggak? Tuan rumah ya. Banyak. Terima kasih Ibu Penatua Iya, terima kasih. Replin. Sudah membantu juga. Ada warta tambahan untuk Rabu depan tanggal 17 kita beribadah di gereja ya. Kapan pulang? Iya, di gereja kita bersama-sama beribadah di Saya gereja. pamit dulu ya. Saya pamit Oh ya. iya, iya. Terima kasih Replin. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih.
Tini. Ya. Dadah, Tini. Dah, makasih Bu Refli. Halo Ibu Tini. Ada Linda yang mau bawa melawat nggak Pak Stefan? bawa mama ke Jakarta, Linda. Bawa mama ke Halo. Jakarta sudah. Pengumuman Ya, Pak di Agus. olahraga nanti Mau kita hari melawat nggak Sabtu kalau ya. ini kita sama-sama seandainya Pak Stefan nggak capek? Saya Saya mau kayaknya izin mungkin nggak besok bisa ya Pak bagus. Agus. Iya, Lagi iya, nggak enak apa-apa. badan. Saya Oh iya, iya. hari Pak Jumat Stefan subuh aja. barangkali ada mau Rumah melawat Ade nggak? ya, Pak. Tujuh. Gak Pak Enggak, Agus saya Jo, sendiri. Pak Agus Jo. Iya saya mau ke sana kalau Maaf, enggak besok kalau aja. Stefan subuh apa ini nggak bisa ya saya. Saya bareng. Jumat besok di gereja, pagi. Jumat. Iya Jumat di Saya gereja juga. besok Iya, iya, enggak apa-apa. ya, atau Jumat ya. Jumat di aja. gereja. Mohon maaf nggak bisa ikut. Iya, enggak apa-apa. Ya ada keluarga soalnya ya. Iya, iya, iya. Iya. Oke, terima kasih semua ya. Iya, terima Iya. kasih. Terima kasih Oke. Pak Agus atas Kasih. Terima kasih Bu Sama-sama, Joy, ya. Pak Stefan. Bon, hari Dah. Jumat, Ya, hari semuanya. Rebo depan itu di gereja live streaming atau bagaimana? Pak Stefan yang jawab. Di gereja yang gabungan. Gabungan itu gabungan. untuk presbiter diharapkan kehadirannya di gereja. Bagi Oh. jemaat juga kalau mau yang mau datang silakan. Silakan. Cuma nanti juga Ada ada live streaming. YouTube-nya juga seperti biasa. Iya. Oke. Iya Pak Ganteng. Nanti kita bisa aja. Sampai Mei semua. Iya. Iya, Pak Makasih Ganteng. Monik. Ya, terima kasih Terima Stefan. kasih semuanya. Iya, terima kasih. Selamat malam. Ya, malam ini ya keluar. Ya. Boleh live ya. Ya.